Shalom jemaat Tuhan. Segala pujian syukur kita patut naikkan kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Mari tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sepanjang hari kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami memuji Engkau, untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami pada hari ini, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua yang lebih sudah berdoa, mari datang kepada Yesus. Dia sumber segala sesuatu yang sanggup memberikan kerajaan kepada setiap kita. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu.
adalah sahabat kita yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Yesus sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya Engkau sahabat. Haleluya, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami. Engkau alasan kami hidup, Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran
Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah hanya hadirat Tuhan yang kita rindukan saat hari ini. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau di tempat kudus-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau dekat Engkau Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu.
syada karala bayase. Ku mau menyembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya, gloriosano bagi Sang Raja, gloriosano bagi Sang Raja. Kirala bayasya karala bayase, kirala bayasya karala bayaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirala bayasya karala bayase. Kami mau menyembah Engkau, kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
membawa hidup kami Tuhan untuk mengejar hadir-Mu, menantikan dan merindukan kasih-Mu, merindukan wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili hati kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Untuk kami menantikan momen-momen keintiman dengan Engkau, di mana kami dipenuhi terus dengan kelaparan dan kehausan akan Engkau, yang membawa kehidupan kami ini masuk di dalam sebuah rencana-Mu. Ya Bapa, kami rindu untuk kami dengar-dengaran apa yang Engkau mau. Kami rindu untuk kami tahu apa yang Engkau mau untuk hidup kami, untuk hidup keluarga kami, untuk hidup anak-anak kami. Kami mau kejar hadir-Mu, kami mau kejar wajah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau boleh berbicara, Engkau boleh sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk setiap kami umat-Mu ini ya Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarkan setiap kami adalah telinga-telinga yang mau dengar akan firman. Telinga-telinga yang mau dikoreksi. Telinga-telinga yang senantiasa terima akan teguran dan nasihat. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami sekali lagi. Kami percaya firman tidak akan keluar dengan sia-sia, tapi firman itu akan bertumbuh di tanah-tanah yang subur dan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Saya mengucapkan kepada seluruh saudara-saudara yang hadir, yang senantiasa menikmati sebuah persekutuan. Kadang mungkin kita tidak pernah bertemu muka. Saya kadang melihat di dalam di YouTube atau di streaming ketika kita ini lagi online, ada mereka yang menyapa shalom, tapi kita nggak kenal. Kita percaya bahwa walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak berdekatan secara langsung, tapi kita bertemu di udara dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, sesuatu sharing yang saya sampaikan ini yang menggelitik hati saya. Saya kasih judul di sini, menolak untuk mendengar. Belum keluar ya. Nah, saya ambil judul menolak untuk mendengar ini, saya mau sampaikan karena seperti ini. Saya melihat hari-hari ini atau zaman ini kita menemukan bahwa menolak untuk mendengar. Kita lihat di sini saya kasih gambar itu banyak mau kaum yang tua, yang muda, yang anak kecil, yang remaja itu menolak untuk mendengar. Saya seringkali menemukan ya, hari-hari ini beda dengan zaman yang dulu. Anak-anak zaman dulu tuh kalau mamanya itu ngomong, papanya ngomong itu didengarkan. Kita akan mencoba untuk menatap matanya, dengar, konsentrasi. Tapi hari-hari ini anak-anak kita malah beda. Saya yang sudah jadi orang tua punya anak-anak yang sudah pada gede-gede, ya saya kadang menemukan ketika kita memberi nasihat kepada mereka, mereka mungkin ngomong iya. Kadang jangan mandi terlalu malam, nanti kamu bisa sakit. Ya, tapi dia tetap melakukannya. Ya, dia iyanya, tapi sebetulnya dia sedang menolak untuk mendengar. Dan kita kalau saya ingat juga dulu tahun 1990, zaman saya itu ketika kita ada banyak KKR ya. Wah, di mana-mana itu ada KKR seperti itu. Nah, itu orang berbondong-bondong untuk datang, berbondong-bondong untuk hadir. Nah, tapi kalau sekarang ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang kalau kita ada KKR atau apa itu sepi. Karena apa? Tidak suka. Hari-hari ini orang lebih suka didengar daripada mendengar. Makanya banyak sekali ada komplain-komplain atau mungkin juga kita lihat ada demo-demo. Karena apa? Mereka itu lebih ingin didengar daripada mendengar. Nah, saya berharap lewat renungan sore hari ini kita bisa belajar sesuatu dari seorang raja, yaitu Raja Yosia. Yosia ini di usia 8 tahun dia diangkat sebagai raja. Papanya, kakeknya,
kakaknya, kakak, papa, semuanya itu mereka hidup di dalam tidak takut akan Tuhan atau ada di dalam roh penyembahan. Yosia ini menggantikan posisi papanya, itu usia 8 tahun dia diangkat sebagai raja. Tapi hebatnya dia di usia 8 tahun itu dia berusaha untuk mendengar nasihat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Yosia itu pada usia 16 tahun dia mencari ibadah yang disukai oleh Allah. Dia orang yang haus. Raja Yosia ini raja yang haus akan kebenaran. Dia terus mencari ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu usia 16 tahun. Nah usia 20 tahun dia menghancurkan mezbah dan berhala. Ketika dia tahu bahwa ternyata ini seluruh penduduk negeri ini itu menyedihkan hati Tuhan dengan penyembahan berhala. Dia hancurkan itu penyembahan berhala. Dia hancurkan mezbahnya. Usia 26 tahun dia memperbaiki bait Allah yang roboh. Dan waktu itu dia mengadakan Paskah. Dikatakan 94 tahun tidak pernah ada. Dulu pernah ada Paskah. 94 tahun sesudahnya baru itu ada Paskah besar-besaran, yaitu di zaman Raja Yosia. Ini raja luar biasa. Sampai dikatakan di dalam firman Tuhan, kitab-kitab raja-raja dan Tawarik dikatakan seperti ini. Bahwa sebelum Yosia dan sesudah Yosia tidak ada seorang raja yang punya kesetiaan dan takut akan Tuhan itu seperti Yosia. Tapi ada sesuatu yang sedikit bagi saya menggelitik ya. Kalau dulunya dia itu dengar nasihat-nasihat ya. Dia mengikuti perintah, dia buka kitab, didengarkan oleh Imam Hilkia itu bacakan kitabnya. Dia ikuti semuanya. Tapi ketika ada sesuatu terjadi, waktu itu Raja Neko, Raja Mesir itu dia akan melawan Raja Babel. Nah Yosia ini berpikir bahwa itu akan nyerang dia. Padahal Neko ini sudah ngomong, aku enggak nyerang kamu. Jadi kamu menggero, dikatakan seperti itu di dalam ayat ini ya. Dan dia mengirim utusan kepadanya dengan berkata, apakah yang aku perbuat kepadamu, hai Raja Yehuda? Bukan kepadamu aku datang hari ini, tetapi kepada kaum yang akan aku perangi. Dan Allah berkata, supaya aku segera bertindak. Hentikanlah dirimu menentang Allah yang menyertai aku, dan dia tidak akan menghancurkanmu. Saya kadang berpikir gini, saya ada di posisi Yosia ya. Terkadang kita mungkin berpikir, benar enggak sih Tuhan itu ngomong sih sama Raja Mesir ini? Masa sih Tuhan bisa bicara kepada Raja Mesir? Benar enggak sih? Tapi kalau kita melihat kisah-kisah sebelumnya, ketika dia itu dengar nasihat, dia tidak mendengarkan satu nasihat saja. Dia mendengarkan ada penasehat yang ada di Yosia. Jadi sebetulnya saya pikir ada yang sangat disayangkan dari Yosia. Ketika dia tahu seperti itu, harusnya dia bertanya. Ya, coba tanya, benar enggak sih itu tadi raja itu berkata, Raja Neko ngomong bahwa enggak menghancurkan dia, kamu pergi ke minggiro karena aku bukan menentang kamu. Tapi Yosia itu enggak melakukan, enggak dengar nasihatnya, dia naik perang dan akhirnya dia terbunuh. Jadi akhir hidupnya kalau saya lihat itu agak sedikit menyedihkan. Jadi penolakan untuk mendengar membawa konsekuensi yang serius. Saya mau cerita, kemarin waktu retreat itu ada satu anak yang ikut ya. Nah waktu itu hari Selasa sore ya, waktu harus makan malam. Karena jalanan di retreat itu kan agak turun-turun seperti itu, gelap ya. Saya bilang, kamu tunggu di sini. Miss, saya panggil karena itu kebetulan adalah anak-anak yang saya bina di sekolah. Kamu tunggu di sini, Miss mau pergi ke tempatnya Axel, anak saya kebetulan sakit. Saya bilang, oh enggak usah, kata teman-teman, enggak usah Miss, enggak usah, kita jalan sendiri bisa Kak? Oke ya, hati-hati ya. Nah kemudian saya enggak tahu, saya masuk,
di ruang makan, anak ini kok kayak sedih, diem makan itu sambil ngelamun-ngelamun. Saya mikir, oh. Terus kemudian temannya berkata, ini jatuh tadi Miss. Loh, jatuhnya gimana? Ada satu tangga yang dia nggak tahu, karena memang saya tahu itu agak gelap. Saya yang sudah istilahnya ini mata sudah tidak terlalu bisa setajam anak-anak muda, kebetulan dia juga punya masalah dengan mata. Biasanya itu saya pakai senter, kalau sama dia saya kasih senter, terus saya bilang seperti ini, oke langkah satu lagi ya, lihat turun lagi ya, dia dengar. Nah waktu itu ternyata saya tanya gimana, enggak diomong sama temannya. Nah kemudian ketika itu dia bengkak, kakinya bengkak sampai di tempatnya tidur ya. Diam-diam dia ngelamun terus bilang gini, seandainya tadi itu aku itu dengar Miss untuk nunggu di sini pasti enggak jadi seperti ini. Kemudian dia diam, seandainya coba, berulang-ulang dia ngatakan seperti itu apa? Karena dia pengen ikut outbound besoknya, gara-gara dia jatuh sakit itu bengkak, saya bilang kamu gak bisa ikut outbound. Jadi ada sebuah penyesalan, ada konsekuensi, ini yang biasa. Saya punya cerita yang lainnya, saya tiba-tiba tadi diingatkan. Beberapa tahun yang lalu, lama sudah, saya ingat itu anak saya masih kecil. Saya ikut sesuatu, ada yang menawari saya, biasa kan orang kalau dikatakan uangnya punya berapa terus kemudian berlipat itu siapa sih yang enggak kepingin ya, saya itu kepingin. Jadi saya ikutlah, ikut sekitar berapa puluh ya, cukup besar 30 juta seperti itu. Waktu saya sudah lepas 30 juta itu, Tuhan itu sudah ngomong, kamu cepat, kalau ini begitu sudah kembali uangmu kamu stop. Yang penting balik dulu modalnya, seperti itu ya. Nah beneran modalnya balik, sak bunganya itu ada, istilahnya itu berlipat dari apa yang ada. Habis itu selesai saya ditawari lagi, ngomong seperti ini loh, lihat buktinya ya, uangmu yang sekian bisa 2 kali lipat. Jadi misalkan 30 jadi 60 juta gitu ya. Jadi saya waktu itu lupa. Tidak ingat apa yang Tuhan sampaikan beberapa bulan sebelumnya. Tuhan berkata kamu stop. Kamu jangan ikut-ikutan yang ini, kamu stop. Terus saya bilang Tuhan biarkan lolos dulu. Tuhan aku berdoa sampai hangus. Uangku itu uang anak-anak saya sekolah. Jadi saya itu dari anak-anak saya masih kecil itu kan saya ikut arisan dan seperti itu uang arisan yang kayak saya masuk. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong beneran. Waktu harinya itu habis uang saya kembali yang modal dan keuntungannya itu ikut. Nah saya ditawari, lihat ini, kamu bisa bayangkan, coba kamu masukkan lagi. Itu manusia ya, saya lupa, saya enggak dengar Tuhan omong, saya masukkan. Oke, tak masukkan itu misalkan tuh 60 juta saya masukkan. Hari ini saya masuk, besok itu hangus. Hangus, enggak usah nunggu berapa hari, tiba-tiba dikatakan ada berita tuh, wut gitu. Entek, saat itu saya baru ingat, Tuhan ajar saya benar saat itu loh. Kalau enggak mau saya diingatkan oleh Yunus. Jadi saya langsung, sejak itu saya enggak pernah mau. Jadi ada konsekuensinya ketika kita tidak mau dengar. Ya, nah ini Yeremia mengecam bangsa Israel juga, karena bangsa Israel itu kalau kita baca firman Tuhan itu kadang kita merasa ini punya telinga tapi telinga itu kok enggak bisa dengar suara Tuhan, makanya dikatakan idiot, tolol. Dia katakan itu rakyat, pemimpin nabinya itu tolol. Yeremia mengatakan seperti itu di dalam Yeremia 5 ayat 21 dikatakan, dengarlah hal ini hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pengertian. Punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Yeremia berkata seperti itu karena apa? Bangsa Israel menolak suara nabi, bangsa Israel menolak suara firman Tuhan yang disampaikan Allah secara pribadi. Lewat nabi-nabi, lewat pemimpin satu nolak. Sehingga dikatakan ini bangsa-bangsa tolol. Dikatakan yang lagi terjemahan engkau bangsa yang orang yang bodoh dan tolol. Tak punya mata tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar.
Nah, kita melihat apa yang terjadi di zaman dulu. Nah, saya hari-hari ini sedang merasa miris ketika melihat bahwa seringkali kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, banyak hal firman disampaikan. Tapi kadang kita pura-pura bodoh, idiot. Kalau saya mau katakan, saya kutip itu terlalu kasar sebenarnya. Tapi itu idiot. Saya kemarin tadi ya saya sedikit ikut ke kemarin ya saya dengar sebuah kesaksian ketika orang yang berbicara tentang menabur. Percayalah kalau ketika kamu menabur, percayalah engkau tidak pernah kekurangan, bahkan Tuhan akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Tapi kita merasa masa sih karena kita nggak pernah nyoba. Kita dengar Tuhan, kembalikan 1/10 milik Tuhan, kembalikan miliknya Tuhan. Maka engkau akan melihat tingkap-tingkap langit dibuka. Kita tutup telinga kita nggak mau dengar. Saya berbicara di sini karena saya mau katakan, sedih hati kita, saya sedih. Saya berbicara kepada anak saya, belajar dengar firman. Ojo ditutup telinganya untuk setiap firman. Karena dikatakan Tuhan omong, kamu orang bodoh, kamu tolol, punya mata enggak lihat, punya telinga enggak dengar. Ini terlalu kasar sebenarnya ya. Nah, saya ini mau cerita sedikit karena saya ada anak di SLB ya, jadi saya ngerti. Anak-anak tunarungu itu setiap anak tunarungu pasti kepingin dengar. Saya sudah ketemu dengan orang tuanya. Ada orang tua yang kadang datang ke saya, dia cerita itu sampai nangis menjual sapinya. Karena apa? Untuk punya ABD, alat bantu dengar. Alat bantu dengar untuk membuat anaknya itu mendengar suara yang ada di sekitarnya. Nah, saya mendengar mereka, saya dengar. Dan anaknya juga pengen karena dia merasa enggak dengar apapun. Nah, begitu kita pasang alat, itu enggak beli alat itu di toko, beli alat ya pasang gini, enggak seperti itu. Kita pergi ke satu tempat, di situ alat bantu dengar. Maka disetel, telinganya ini dicek. Dia punya frekuensi berapa, nanti dibikinkan alat itu sesuai dengan frekuensinya. Jadi disesuaikan dengan frekuensinya, 90 desibel, 80 desibel, 100 desibel yang bisa ditangkap oleh anak itu. Nah, ketika anak itu pertama kali dia memakai alat itu, dia mendengar suara semua. Makanya saya dengar kalau saya cerita ke ada orang tua yang punya anak masih kecil, anak saya enggak mau pakai lagi. Saya bilang, iya, karena saya sudah tanya yang mereka sudah gede-gede, tunarungnya sudah gede, pernah kita gratiskan. Waktu itu awal-awal kita membelikan mereka itu alat bantu dengar harga 7,5 juta waktu itu 13-12 tahun yang lalu. Itu mereka mau pusing. Karena apa? Itu suara terdengar semua. Jadi bong, ini suaranya Henok, ini suaranya apa. Kalau kita kan enggak, begitu kita ini sudah terbiasa, ini saya lagi ngomong sama Rose ya. Ada yang di sini ngomong, saya bisa konsentrasi tapi saya dengar ada itu Mahrib, ada Henok mungkin ketawa. Semua masuk tapi saya bisa saring. Nah, anak-anak ini karena baru pertama kali mereka enggak bisa saring, semua masuk dia enggak tahu. Tapi lama-kelamaan mereka akan tahu. Jadi suara keramaian atau hiruk pikuk itu akan mengacaukan mereka. Tapi sekarang semakin ke sini itu sudah ada alat lagi. Kalau yang mau yang lebih mahal lagi maka bisa meredam suara yang ramai seperti itu. Nah, saya mau berbicara kepada suara di tempat ini. Jadi kadang kita ketika mau belajar dengar firman itu suara di lainnya. Contohnya ya berbicara tentang ini saya tidak nyinggung. Tapi karena saya ingat tiba-tiba misalkan tentang perpuluhan. Ada yang bilang oh tidak perlu perpuluhan. Oh enggak perlu perpuluhan. Gini. Tidak perlu dikembalikan dan macam-macam. Nah kita dengar. Nah kita coba dengar kayak seperti anak tadi. Kalau kita lagi belajar untuk mendengar semua. Bong. Bisa bikin pusing. Saya pernah ditanya, kamu percaya enggak kita harus bayar perpuluhan? Kamu percaya enggak bahwa sekarang ternyata kita enggak perlu perpuluhan loh? Saya kalau waktu ditanya seperti itu di grup saya itu mereka lagi ada yang bertanya hal yang seperti itu. Saya bilang seperti saya tidak tahu, saya tidak berusaha untuk berdebat hal itu. Saya yakini itu yang saya lakukan. Jadi kita perlu belajar untuk bisa mendengar. Salah, bisa salah. Ini contohnya artis ini ya, Diana
siapa ini kurang kelihatan saya. Itu dia punya, saya kasih contoh supaya kita paham ya, supaya kita paham. Dia seorang artis yang dia dikasihi satu peran utama, seorang istri, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Jadi perannya itu seperti itu. Kemudian karena dia ini kepingin menghasilkan peran yang wah gitu ya, dia datanglah ke satu tempat di mana yang orang-orang ini mengalami masalah yang secara istilahnya itu mereka ngalami benar-benar suaminya tidak ada, anaknya tidak ada. Nah dia hadir di situ, pertemuan itu, kumpul dengan mereka. Nah pertama dia itu waktu mereka nangis ketika dia cerita, maka jangan gitu ya, percayalah Tuhan itu punya gitu awalnya. Tapi dia tidak dapatkan sesuatu. Dia merasa, kok aku tidak belajar apapun ya, terus ini peranku seperti apa. Terus kemudian dia belajar untuk diam dan dengar. Jadi dia diam mendengarkan mereka. Nah ketika dia mulai dengar kisahnya, orang yang ini kehilangan anaknya, kehilangan suaminya seperti ini. Mereka menangis, mulai timbul rasa empati, mulai ngerti perasaan ditinggalkan. Dan akhirnya saya lupa nggak kutip di situ filmnya yang mana. Dia berhasil memerankan tokoh utama ini benar-benar seperti kisah nyata. Jadi kita mesti belajar untuk mendengar. Nah ada lagi nih perang saudara di Amerika Serikat Abraham Lincoln itu. Nah satu waktu dia ini sungguhan kalau ini juga sungguhan ya. Jadi dia waktu itu kepingin menyenangkan hati seorang politisi. Jadi dia kemudian mau mengeluarkan surat pemindahan. Jadi mungkin ada yang di penjara seperti itu, dia inginkan keluarkan surat untuk dipindahkan supaya dia ngesuik hati politisi tersebut. Nah ketika dia buat surat, terus kemudian ada seorang menteri namanya Menteri Edwin itu menolak dan mengatakan seperti ini, menyebut presiden Amerika ini dikatakan bodoh. Tapi hebatnya Presiden Abraham Lincoln ini ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menterinya yang mengatakan bodoh kalau kamu mau ngikuti itu. Kemudian dia langsung berkata, kalau Edwin Stanton itu mengatakan saya bodoh, berarti memang saya bodoh. Karena beliau biasanya selalu mengucapkan kata yang benar. Akhirnya dia temui dan dia membatalkan untuk membuat surat tadi itu. Saudara, ini kenapa bisa terjadi? Karena Abraham ini belajar mendengar pendapat atau nasihat orang yang dia katakan lebih bijak. Nah saudara, saya ingin ayo sama-sama di hari-hari ini kita jangan seperti orang bebal. Nganggap cara hidupnya sudah benar. Ya, Amsal mengatakan orang bebal itu nganggap cara hidupnya itu sudah benar. Tetapi orang bijak selalu mau nerima nasihat. Tidak merasa dirinya pinter dewe, tapi mau menerima nasihat. Mau, sulit loh sekarang ini untuk kita mau dengar nasihat itu. Ya jujur, apalagi kita yang sudah posisi tinggi gitu, kita misalkan mau dengar nasihat, kita merasa enggak, kenapa? Kita rasa aku pasti benar. Tapi kita lihat Presiden Amerika Serikat, dia mau dengar. Amsal mengatakan jalan orang bodoh benar menurut pemandangannya sendiri. Tapi orang yang mendengarkan nasihat adalah bijak. Ya, ini saya ambil dikatakan seperti ini, firman Tuhan itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Sebenarnya itu maunya, tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman kalau kita nggak dengar. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan mengatakan, jadilah pelaku-pelaku firman. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman kalau kita tidak pernah mendengar? Jadi mari sama-sama kita semua di tempat ini dengar firman. Ini ada seorang yang berkata, Henry mengatakan seperti ini. Perintah Tuhan dirancang untuk membimbing Anda menuju kehidupan yang terbaik. Anda tidak akan menaatinya jika Anda tidak mempercayai Dia. Anda tidak dapat mempercayai Allah jika Anda tidak mengasihinya. Dan Anda tidak dapat mengasihi Dia
kecuali Anda mengenal Dia. Saya mulai pikir ternyata orang-orang yang mungkin selama ini tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh firman. Karena mereka enggak kenal Dia. Ragu-ragu ketika Dia menyampaikan banyak hal, perintah-perintah. Kasihilah sesamamu manusia, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikan apa yang kamu punya untuk janda-janda. Dan semua perintah itu, semua kita anggap enggak mungkin terjadi. Mana bisa gini bla 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 bla. Karena apa? Karena kita enggak kenal Dia. Kalau kita kenal Dia, maka kita akan percaya sama Dia. Kalau kita itu kenal Dia, kita mengasihi Dia, kita percaya sama Dia, maka kita akan dengar nasihatnya. Mari setiap kita sekali lagi, anak-anak muda dengar nasihat orang tua. Ya, orang tuamu tidak pernah menyesatkan kamu. Saya cerita ke anak-anak saya ngomong, mama papa ndak mungkin menyesatkan kamu. Ndak ada orang tua yang mau sesatkan. Belajar dengar. Itu orang tua yang nampak nyata. Apalagi sama Tuhan yang ndak nyata. Kalau kamu nggak belajar taat sama orang tua, maka diyakini kamu akan sulit mempercayai atau dengar Dia. Ya. Mari sama-sama. Ini ada seorang penyair yang mengatakan seperti ini. Di manakah firman ditemukan? Di manakah firman dikemakan? Tidak di sini. Karena di sini kurang hening. Terkadang kita memang perlu untuk duduk diam, dengar Dia. Kalau tadi itu alat bantu dengar, di frekuensinya itu dipaskan. Supaya kita bisa dengar. Memang kalau rame, tadi seperti tadi dikatakan orang yang pakai ABD, kalau rame dia pusing, itu mengacaukan suara yang dia tangkap. Kita perlu untuk kita diam, tenang, kemudian baca firman-Nya. Lihat firman-Nya berbicara apa kepada saudara. Dan coba untuk mendengar Dia. Jangan ditolak terus. Kalau ditolak terus itu Tuhan itu sedih loh. Saya orang tua itu kadang kalau saya lihat anak saya itu, saya kasih tahu, saya itu pancet. Saya kadang tuh marah. Saya bilang gini, kalau saya sudah marah baru anak saya itu baru nurut. Ada kalanya seperti itu. Dia memanggil saudara dan saya. Di tengah kegelisahan saudara, di tengah kekacauan, di tengah kerinduan saudara. Dia memanggil di tengah duka cita yang kita alami, di tengah sukacita yang kita punya. Dia panggil saudara untuk memuaskan saudara. Jadi dengar dan lakukan. Dengar suaranya yang lembut, dengar nasihat bijak dari orang tua, pemimpin kita atau rekan kita. Tuhan bisa pakai. Saya mau mengakhirinya. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara. Jangan ikut dunia. Dunia itu karena saya kapan hari ngomong sama suami saya lagi lihat TikTok ya. Dikatakan di sini anak zaman sekarang lebih mau dengar HP daripada dengar orang tua. Saya ketawa. Saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau HP ini bunyi ding atau apa, cepet-cepet kan. Kalau mamanya yang panggil, apa kadang enggak regen ya. Jadi kita nih sekarang ayo jangan ikut dengar yang dunia. Tapi ikut dengar apa yang Tuhan mau. Dengar orang tuamu, dengar pemimpinmu, dengar rekanmu yang memberi nasihat-nasihat yang bijak. Sekali lagi saya mau katakan, ayo sama-sama dengar firman Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami sebuah lompatan iman, atau engkau ingin mengalami sebuah peningkatan kedewasaan rohani, engkau perlu dengar firman Tuhan. Saya mengundang untuk worship leader untuk naik ke depan dan saya juga mengundang Pak Steve untuk maju ke depan. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, engkau harus belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar orang lain, belajar untuk mendengar nasihat orang lain dan terutama belajar untuk mendengar firman Tuhan. Jangan menolak lagi ya saudara, ayo sama-sama dengan saya. Kadang firman itu sulit. Kadang itu mungkin kita nemukan, aduh kok sulit ya seperti ini, gimana ya caranya. Belajar saja, lakukan saja. Dan percayalah engkau akan melihat
bagaimana Tuhan akan menolong. Ya, saya serahkan kepada Pak Steve. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan kedua berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang mau menaruh pendengarannya baik-baik, itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang mau mendengar baik-baik suaranya, berkat itu akan mengejar, akan datang atas kehidupannya. Biarkan janji Tuhan ini kita simpan di dalam hati kita. Sekali lagi, nasib kita bergantung kepada pendengaran kita. Promosi Tuhan bergantung kepada pendengaran kita. Baik suara Tuhan lewat firman, baik suara Tuhan lewat rohnya, baik suara Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar malam hari ini untuk belajar mendengar. Belajar mendengar. Mari kita naikkan sebuah pujian. Ku ingin mendengar suara Tuhan. Biarkan hari-hari ini kita semakin terbuka akan suara Tuhan. Lewat rohnya, lewat firman-Nya, lewat keadaan, lewat orang-orang di sekitar kita. Karena kita percaya pendengaran kita akan menjadi nasib kita. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih malam hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami seringkali rindu semakin hari semakin diberkati oleh Engkau. Kami rindu semakin hari boleh melihat pekerjaan tangan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami tahu ya Bapa apa yang harus kami lakukan. Mari ya Bapa, ampunilah kami yang seringkali mengabaikan firman-Mu, yang seringkali mengabaikan suara Roh Kudus-Mu, yang juga seringkali mengabaikan nasihat-nasihat orang di sekeliling kami. Tapi biarkan mulai malam hari ini, biarkan firman itu kami simpan di dalam hati. Kami mau menaruh baik-baik firman, mau mendengar baik-baik, supaya nasib kami berubah. Semakin hari Engkau akan mengangkat kehidupan kami
dan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya setiap orang yang malam hari ini membuat keputusan yang baru, mau taat kepada firman-Mu. Kami percaya janji-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Engkau akan mengangkat kami tinggi dan segala berkat akan datang kepada kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mengambil keputusan yang baru, mau mendengarkan firman, mau mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kali kesempatan untuk datang kepadamu dalam acara worship at home. Biarkan kami datang untuk berjumpa dengan Engkau dan menikmati Engkau ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti acara ini. Biarkan kami bukan hanya terjebak dalam sebuah rutinitas, tapi setiap kali kami datang kami diberkati. Tiap-tiap kali kami datang kami dipulihkan. Tiap-tiap kali kami datang kami diperbaharui oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk malam yang indah bersama-sama dengan Engkau. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.